Kejaksaan Agung atau Kejagung menemukan sejumlah fakta baru usai melakukan pemeriksaan lanjutan kasus korupsi Menara BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemenkominfo. Penyidik Kejagung melakukan pemeriksaan kepada Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Senin 15 Mei lalu. Dalam keterangannya, Irwan mengaku mengumpulkan uang hingga 119 miliar dari konsorsium subkontraktor proyek senilai 28,3 triliun rupiah ini. Informasi ini diungkap majalah Tempo edisi 26 Juni dengan judul Korupsi BTS Memancar Sampai Jauh. Redaktur majalah Tempo, Ricky Ferdianto menyebut, pengumpulan uang ratusan miliar ini adalah upaya untuk menstop kasus korupsi Menara BTS yang sedang berjalan di Kejagung. Dalam pemeriksaan awal, Irwan menolak membeberkan perusahaan mana saja yang ia tarik uangnya dan kepada siapa saja uang itu diberikan. Baru pada pemeriksaan keempat, Irwan membeberkan kemana saja uang yang dikumpulkannya itu mengalir. Bahkan uang yang dikumpulkannya melonjak dari 119 miliar menjadi 243 miliar rupiah. Penerima aliran uang 243 miliar ini diantaranya pejabat tinggi di Kemenkominfo, politikus di DPR RI, hingga oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Majalah Tempo juga menuliskan kesaksian keterlibatan oknum anggota DPR RI dan seorang menteri di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2. Tidak diketahui siapa oknum anggota DPR RI yang dimaksud. Sementara Menteri Kabinet Jokowi yang ditengarai terlibat dalam kasus ini ialah Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo yang kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Kutip dari majalah Tempo, Irwan Hermawan mengaku menyerahkan uang sejumlah 27 miliar dalam pecahan dolar Amerika Serikat untuk menghentikan pemeriksaan kasus ini pada medio November sampai Desember tahun 2022. Uang diserahkan Irwan 2 kali ke rumah Dito di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Saat dikonfirmasi Tempo melalui WhatsApp, Dito merasa bingung namanya disebut dalam kasus korupsi Menara BTS. Politisi Partai Golkar ini mengaku tak tahu menahu soal kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini. Lantas mampukah Kejaksaan Agung membuka kasus mega korupsi di Kementerian Kominfo secara terang benderang?